Murah meriah, mudah didapat, dan lezat untuk disantap. Inilah salah tiga dari sekian banyak alasan kenapa ikan asin sangatlah populer di Indonesia. Baik sebagai lauk pendamping ataupun lauk utama yang menemani nasi panas. Favorit banget, ikan asinnya dikasih balado. Tapi selain balado juga suka kalau pakai sambal terasi. Suka, tapi kayaknya enak pakai sambal sama lalapan ya. Karena kalau ikan asin doang asin banget ya Kang ya. Ya, gurihnya ikan asin ditambah dengan pedasnya sambal khas Nusantara bagaikan kenikmatan hakiki bagi masyarakat warga 62. Tak hanya rakyat biasa, konon menurut kesaksian salah satu pengawal pribadi Presiden Soekarno, Bapak Bangsa Indonesia ini sangat menyukai ikan asin goreng dengan sambal. Bahkan beliau selalu menyantapnya langsung dengan tangan alias tanpa sendok dan garpu. Seperti namanya, ikan asin adalah ikan yang telah diawetkan dengan memakai banyak garam, baik garam kering maupun air rebusan garam. Tujuannya adalah untuk mengurangi kelembapan daging ikan dan mencegah pertumbuhan bakteri yang dapat menyebabkan kebusukan sehingga ikan lebih awet dan tahan lama. Teknik yang disebut pengasinan ini diyakini sudah ada sejak era manusia purba di zaman Neolitik sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Teknik inilah yang digunakan hampir semua penduduk di muka bumi. Catatan sejarah menyebut ikan asin telah tercatat dalam 2 prasasti peninggalan kerajaan Mataram kuno. Beberapa jenis ikan yang sangat populer sebagai olahan ikan asin adalah ikan jambal roti, ikan cuek atau pindang, ikan teri, sampai ikan gabus. Bahkan ikan asin menjadi salah satu komoditas perdagangan unggulan bagi masyarakat di daerah pesisir Jawa di masa lampau. Tak hanya itu saja, ikan asin juga selalu menjadi sajian untuk upacara sakral ketika menetapkan sima atau lahan hadiah dari kerajaan. Ini membuktikan bahwa ikan asin sejatinya tak hanya sekedar makanan, tetapi memiliki rekam jejak sejarah penting sepanjang peradaban manusia di Nusantara. Sayangnya, di era modern saat ini, beberapa kali ditemukan fakta bahwa ikan asin yang beredar di pasaran ternyata menggunakan campuran bahan kimia yang tak seharusnya. Pada bulan September 2022 misalnya, Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Jakarta Pusat mendapati ikan asin yang mengandung formalin dan daging busuk beredar di pasaran. Tak hanya itu saja, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Kota Batam juga menemukan temuan serupa di sejumlah pasar ikan di Batam, Kepulauan Riau di awal tahun 2023. Mirisnya, informasi ini masih belum banyak diketahui dan disadari oleh masyarakat pecinta ikan asin. Penasaran sekaligus mencoba membuktikan isu tersebut, tim Secret Story melakukan penelusuran mencari fakta dari ikan asin formalin tersebut. Dan yang kami temukan di lapangan cukup mengejutkan. Ikan asin berformalin memang nyata adanya. Kami bertemu dengan Tony, salah satu oknum yang mengaku telah 2 tahun mengolah ikan asin dengan formalin. Awalnya itu nggak pernah pakai yang kayak gitu, Mas. Jadi ketika itu emang kondisi lagi nggak memungkinkan untuk melanjutin usaha ini. Saya bingung nih mau gimana lagi gitu. Tiba-tiba saya dikenalin sama teman dan diajak dia buat ngelakuin cara ya pakai formalin itu, Mas. Ya, selain garam, pengolahan ikan asin juga sangat bergantung pada sinar matahari untuk mempercepat pengeringan. Masalahnya, matahari tentu tak selalu bersinar setiap harinya, terlebih jika memasuki musim penghujan. Hal ini pun berdampak pada ikan asin yang menurun kualitasnya bahkan menjadi busuk. Untuk mengurangi kerugian, segelintir oknum memutuskan untuk menggunakan formalin sebagai jalan pintas. Formalin dianggap bisa menyegarkan kembali daging ikan yang busuk, bahkan juga menggantikan peran garam secara signifikan untuk mengasinkan dan mengawetkan ikan yang masih segar. Dari segi keuntungan, modal kita, yang awalnya kita misalkan nih beli garam sampai 50 kilo,
Dengan kita menggunakan jalur pakai formalin, kita cuma beli garam 20 kilo. Dan itu sangat-sangat menguntungkan buat kita. Dan juga ini prosesnya juga lebih cepat karena tidak membutuhkan waktu yang berhari-hari. Ya, jika menggunakan cara alami, ikan yang telah diasinkan dengan garam memang harus dijemur di bawah terik sinar matahari selama seharian penuh. Sementara jika menggunakan formalin, Tony menyebut pengasinan bisa dilakukan hanya dengan direndam air berformalin selama kurang lebih 3 jam dan tanpa harus dijemur lagi. Selain mempercepat proses pengasinan, penggunaan formalin juga memberikan dampak signifikan pada tampilan ikan asin. Jadi jauh banget perbedaan antara pakai garam sama pakai formalin. Kalau pakai formalin itu ikannya itu akan kelihatan segar walaupun dia udah beberapa hari gitu. Dan dia itu akan kelihatan putih, bersih, segar. Tony mengaku ia tak selalu melakukan mengasinkan ikan dengan formalin. Sebab diakuinya, pengawasan dari pihak berwenang sudah sangat berlangsung baik dan ketat. Bahkan di sisi lain, hati kecil Tony sejatinya masih menyadari bahwa tindakannya mengolah ikan asin dengan formalin adalah suatu tindakan yang membahayakan. Yang saya takutkan ketika ada saudara atau sepupu saya yang beli, pasti akan merasa sangat khawatir, Mas. Karena kan ini bahan berbahaya gitu. Ya tapi mau gimana lagi, Mas. Saya juga karena kebentur sama modal dan saya juga harus melanjutkan usaha ini demi menyambung pekerjaan ini, Mas. Apapun alasannya, tindakan Tony tentu sama sekali tak dapat dibenarkan. Dan meski jumlahnya tak banyak, namun ikan asin berformalin dari oknum seperti Tony tetap saja dijual dan beredar di pasaran. Maka sebagai konsumen, kita harus teliti dan waspada agar tidak salah-salah justru memilih ikan asin yang mengandung formalin. Sebab menurut Nindi Dea selaku ahli gizi, ada sejumlah bahaya nyata bagi tubuh apabila seseorang mengonsumsi ikan asin berformalin. Formalin ini kalau terkonsumsi dapat menyebabkan inflamasi atau peradangan pada saluran cerna, ulcerasi atau sariawan, dan nekrosis atau kerusakan sel maupun jaringan membran mukosa lambung, jadi lambungnya luka gitu loh. Terparahnya, formalin ini dapat meningkatkan faktor resiko kanker saluran cerna. Untuk menghindari konsumsi ikan asin berformalin, ahli gizi lulusan Institut Pertanian Bogor ini membeberkan sejumlah tips mudah untuk kita semua para pecinta ikan asin. Seperti apa? Yang paling umum biasanya kalau dilihat di pasar gitu ya, ikan asin banyak mengundang lalat ini berarti dia original, belum ditambahkan formalin. Karena kan baunya menyengat jadi pasti ngundang lalat lah. Nah kalau ikan asin yang diberi formalin, lalat aja nggak mau hinggap. Sebenarnya kalau tidak yakin nih dia mengandung formalin atau tidak, atau kitanya masih awam, bisa dilakukan pencucian terlebih dahulu dengan air mengalir. Lalu setelah dicuci, ikan asinnya bisa direndam dalam air selama 1 jam. Ya walaupun itu tidak menghilangkan 100% kadar formalinnya, setidaknya mengurangi secara drastis. Karena formalin ini sifatnya larut air.